cahaya rancangan Tuhan, rancangan indah, rancangan damai sejahtera, rancangan yang membawa kami pada hari depan yang penuh dengan harapan. Dan di minggu Paskah ini Tuhan, di hari yang spesial ini kami merasakan Tuhan luar biasa. Kami boleh melihat Tuhan sangat baik dalam kehidupan setiap kami, dan kami percaya kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Artinya dalam kehidupan setiap kami, sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan setiap kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan misi kami pasti diberkati Tuhan. Pelayanan kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya di minggu Paskah ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu, sehingga benar-benar benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma hidup yang jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Sucikanlah kami, fungsi balikan kisah puji karena dosa Tuhan. Hamba mohon ampun, kelemahan tubuh yang berikan kekuatan. Hamba kami sama apa tanpa Tuhan, gak layak tanpa Tuhan. Kami berkata kasih kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, pengurapan Tuhan. Tuhan menyucikan, melayakan, memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa luar biasa untuk jadi berkat, sehingga benar-benar semua yang hadir, semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk bersaudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa, dan dari mimbar ini saudara saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama bikin senyuman dulu saudara. Jumpai yang kiri berbelakang belakangmu, dan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Minimal 2-3 orang kiri kananmu, depan belakangmu, senyumannya luar biasa. Walaupun belum gajian, tetap senyum mantap saudara. Haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Mungkin saudara bertanya-tanya, Pak Pendeta kok tumben? Yes, sudah dari hari Jumat kemarin saya di sini, dan juga sepertinya jadwal saya akan berubah. Biasanya saya sesi yang kedua di tempat ini saudara, sesi pukul 10.30, tetapi karena memang jadwalnya sudah memang jadwal mujizat saudara, makanya setiap teman-teman pendeta di luar sana mereka tanya berapa sih satu hari? 9. Mereka pikir saya kemana-mana pakai helikopter saudara. Haleluya. Tapi itulah gereja mujizat, makanya jadwal pendeta juga penuh dengan mujizat saudara. Haleluya. Dan sepertinya akan berubah, dan puji Tuhan hari ini lebih ramai daripada hari Jumat kemarin saudara. Saya mau bilang saudara yang datang pagi-pagi saudara luar biasa. Amin. Kenapa? Artinya apa? Saudara mengutamakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan orang yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya, jadi Tuhan semuanya pasti ditambahkan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan di minggu Paskah ini saudara, mewakili gereja, mewakili gembala sidang dan keluarga, saya pendeta Marcel Takjil Saerang. Yes, haleluya. Pendeta siap industri mengucapkan, oh Tuhan, padahal bikin deg-degan saudara, mengucapkan selamat Paskah. Doa saya berkat Paskah, sukacita Paskah melimpah dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, langsung saja buat kita mengangkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Ya nggak boleh, kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kalau terkunci nama Tuhan, tapi saudara nanti bisa baca kelanjutannya di rumah. Kita akan baca 1-4 dalam pembacaan kita di bagian awal. Nanti ayat yang lain kita akan baca ketika pembahasan dalam poin-poinnya saudara. Kita akan baca 1 sampai ayat yang ke-4 dulu saudara. Nanti selanjutnya di dalam pembahasan poin saudara. Satu, saudara 2 kita gantian. Ayat yang ke-4 kita akan baca sama-sama. Saya tahu saudara saya ngomongnya agak sedikit penuh perjuangan, karena kemarin saya makan baby rich ya saudara. Nah, akhirnya apa? Karena saking semangatnya di lidah tergigit. Oh Tuhan Yesus baik. Antara gara-gara semangat makan, apalagi diomongin jemaat, kita nggak tahu saudara.
Yuk sama-sama kita kalau kita satu surah 2 gantian 4 kita membaca sama-sama saudara. Dikatakan apa di sana ayat pertama? Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2 silakan. Ayat ketiga dikatakan apa? Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat 4 sama-sama kita baca 3. Ya, sementara mereka berdiri teman rumahku. Karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Sekali lagi ayat 5 boleh sama-sama. Ayat yang kelima dikatakan apa? Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Sedikit nanggung lagi ayat 6 saudara. Akhirnya sampai selesai. Ayat 6. Ia tidak di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika apa? Masih di Galilea. Nah, saudara, hari kita merayakan yang namanya Paskah. Paskah sebenarnya saudara dalam konteks perjanjian lama adalah bicara tentang merayakan kebebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, saudara. Dan artinya apa? Kalau saudara ingat ini gambaran tentang ketika yang namanya tulah terakhir di mana ada kematian di sana, ada maut di sana, tetapi orang-orang yang ada basuhan darah anak domba di depan pintunya itu akhirnya dibebaskan atau terlepas dari yang namanya maut yang merajalela pada malam itu, saudara. Nah, dan ini adalah nubuatan tentang Paskah perjanjian baru di mana saudara dan saya yang ada darah Yesus tercurah membasuh dosa kita, kita tidak mengalami maut tetapi mengalami kehidupan yang kekal. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, dan di dalam Paskah perjanjian baru, saudara, saya akan ajak saudara untuk memahami ada begitu banyak makna yang berharga di dalam apa yang Tuhan kerjakan, gambaran kebangkitannya, saudara. Saya percaya sekali lagi melalui firman Tuhan hari ini semua yang hadir diberkati dengan sempurna. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, judul khotbah saya hari adalah bicara tentang makna kebangkitan. Sama-sama bilang sama saya makna kebangkitan. So, apa makna dari kebangkitan Tuhan Yesus, saudara? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang kuasa Tuhan tanpa batas. Sama-sama bilang sama saya, kuasa Tuhan tanpa batas. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Coba kita lihat ayat 2 dan 3, saudara. Ayat yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita baca. 3, ya. Mereka mendapati apa? Batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan apa? Mayat Tuhan Yesus. Bicara tentang kematian, saudara, kematian adalah batas akhir dari kekuatan manusia. Mau sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, seberkuasa apapun kita, kalau memang sudah waktunya, saudara, maka kita tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya maut, saudara. Ada seorang yang sangat kaya raya, saudara, dalam kesaksiannya katanya, saudara, seorang yang punya uang yang begitu banyak, saudara, kemudian di usia yang sudah sangat tua, saudara, tapi dia masih pengen panjang umur, saudara. Dia ke dokter dan akhirnya dokter bilang apa memang ini nggak bisa. Dokternya di Singapura, saudara, di sebuah rumah sakit yang sangat terkenal di Singapura. Setelah dokter bilang ini udah nggak bisa, bapak memang udah sangat usianya sudah sangat lanjut. Memang sepertinya udah kehendak Tuhan, pak, ini bapak harus kembali ke rumah bapak. Tapi si bapak yang sangat kaya ini bilang, dokter, saya rela bayar berapapun yang penting dokter bisa bikin saya umur panjang. Sampai akhirnya dokter bilang apa, saya nggak mungkin bisa lakukan apa-apa lagi. Semua teknologi yang sudah kita punya, kita nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Lebih baik bapak tukar aja tempatnya, saya bayar bapak berapa saja, nanti bapak bisa panjang umur, bikin panjang umur sendiri, saudara. Saya mau bilang, saudara, kalau memang sudah waktunya, kita nggak bisa yang namanya lari daripada yang namanya mau. Kenapa? Karena memang maut, kematian adalah batas akhir dari kekuatan manusia, saudara. Kita nggak mungkin bisa yang namanya mengalahkan maut, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus sanggup kalahkan maut, menyatakan kuasanya yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi ketika kita ingat Paskah, kita ingat bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang kuasanya luar biasa, Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Katakan amin. Dan tadi ketika saya menemukan bagian poin ini, saudara, Tuhan taruh di hati saya begini, saudara. Artinya apa? Kalau kita sadar, kita ingat pasti, kita sadar Tuhan kita kuasanya luar biasa, apalagi yang perlu kita takutkan dalam kehidupan setiap kita. Ada banyak orang Kristen, ngakunya pengikut Tuhan Yesus, ngakunya anak Yesus, ada Tuhan di dalamnya, tapi masih hidup dalam kekhawatiran, masih hidup dalam ketakutan. Saya bilang, saudara, apa yang kau takutkan? Kita wajar takut kalau masalah kita lebih besar kuasa daripada Tuhan kita. Kita wajar takut kalau misalnya bicara tentang kuasa-kuasa di luar sana, kuasanya lebih besar daripada kuasa kita. Artinya kuasa Tuhan dalam kita. Tapi kalau kita sadar kuasa Tuhan dalam kita lebih besar
besar. Apa yang perlu kita takutkan? Kalau kuasa Tuhan dalam kita lebih besar daripada segala kuasa, ujung-ujungnya kita tahu pasti kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi anak Tuhan, ngapain mesti takut? Kuasa Tuhan kita luar biasa, amin. Orang bilang, Pak Pendeta ada yang mau santet saya, ngapain takut? Kuasa Tuhan lebih besar. Masih anak Tuhan, masih ada yang Pak Pendeta takut, Pak Pendeta santet, Pak Pendeta santet. Saya dibilang orang yang santet, nggak ada kami. Sampai hari ini masih. Kalau saudara lihat hari ini saya suka kacau-kacau guys. Khotbah Pendeta suka berpikir out of the box. Bukan karena disantet karena otak, enggak. Memang saya suka bercanda, saudara. Tapi ternyata jemaat sesi pagi seriusnya minta ampun. Gak apa-apa, saya tahu. Memang lagi tanggal-tanggal tua begini memang agak keras. Iya, memang kelihatan banget nih wajah-wajah predator. Aku ingin pindah ke sesi 2 lagi tuh. Jadi saudara, tapi gak apa-apa. Apa yang harus saya takutkan? Tuhan di dalam saya lebih besar. Apa? Saya waktu awal mulai pelayanan, saudara, saya masih takut jemaat, saudara. Iya kan masih polos, seperti domba yang tak bercerita Jawa. Jadi ketika maju mimbar, lihat wajah jemaat Tiberias yang penuh dengan keraguan. Siapa laki-laki ini? Tak pernah aku nampak wajah ini. Saya waktu itu sudah lihat langit, saudara. Saya takut lihat wajah jemaat. Sekarang, sorry bos. Sekarang, Pendeta macam apa nih? Macam begini, saudara. Saya mau bilang sekarang saudara, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jadi apa yang perlu kita takutkan dalam firman setiap kita? Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, ada orang mau santet saya Pak Pendeta. Tuhan kita jauh lebih berkuasa, katakan amin. Ada satu keluarga, saudara, saya ingat banget kesaksiannya. Waktu saya pelayanan di Manado, ada satu keluarga suami istri datang sama saya nangis. Kenapa? Karena mereka bilang begini, Pak Pendeta, kami sempat berselisih paham Pak Pendeta tentang tetangga kami yang terkenal dukun paling sakti di kampung kami Pak Pendeta. Terus dia bilang dia mau santet kami Pak Pendeta. Tolong doakan kami. Saya kasih minyak urapan, saya doain dia. Saya bilang Tuhan berkuasa atas engkau, Tuhan mengurapi engkau, Tuhan melindungi engkau. Saya mau bilang saudara, sampai hari ini gak satu pun kuasa bisa menyentuh mereka, saudara. Kenapa? Karena kuasa Tuhan jauh lebih besar. Ngapain kita takut, saudara? Ada anak Tuhan masih takut kuasa kegelapan. Anak Tuhan katanya Kristen kalung salib, anting salib, tinggal di salib yang belum, saudara. Tapi masih takut setan. Ya ampun Tuhan, bikin malu. Jalan tempat gelap permisi yang paling mau lewat. Hei! Saya mau bilang saudara, kau bikin malu Tuhanmu yang hebat, saudara. Saya dalam kehidupan saya nggak ada takut setan, saudara. Ada yang bilang, oh hati-hati Pak, di situ Pak banyak setan. Mana? Saya udah jalan-jalan nggak ada. Mereka tunjukin, Pak ini fotonya mana? Saya jalan sendirian, mana? Berani muncul, buat colok mata lu. Apa aja anak Tuhan takut. Kuasa kita jauh lebih besar, katakan kami. Pak Pendeta, ada orang punya rancangan jahat buat saya. Dia punya koneksi yang hebat, dia punya power yang besar. Hei, Tuhan kita jauh lebih hebat, katakan kami. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ingat Paskah, ingat kuasa Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, karena Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama dengan kirimu, ingat Paskah, ingat kuasa Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan. Oh, memang saya minum kopi dan mantap ini memang hari ini. Saya juga kaget, Pak, ini semangat luar biasa, saudara. Yang kedua, apa makna dari Paskah, saudara, kebangkitan Tuhan? Yang kedua, saya bicara tentang apa? Saya bicara tentang saudara dikatakan apa? Firman Tuhan pasti digenapi. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan pasti digenapi. Coba kita lihat ayat yang ke-7 dan 8, saudara. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, sama-sama kita baca. 3, iya itu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit. Sama-sama bilang sama saya, dan bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Ayat 8 dikatakan apa? Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi jauh sebelumnya Tuhan Yesus sudah berfirman bahwa apa? Anak manusia akan diserahkan, akan disalibkan, akan mati, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan saya mau bilang saudara, itu akhirnya dalam kisah ini saudara tergenapi. Sama-sama bilang sama saya, tergenapi. Firman Tuhan pasti digenapi, katakan amin. Ayatnya yang ke-6 di Matius 28. Coba kita lihat Matius 28 ayat 6 dikatakan apa di sana saudara? Matius 28 ayatnya yang ke-6 lebih eksplisit menjelaskan kisah ini saudara. Dikatakan apa di sana? 3,
Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Perhatikan kalimat ini saudara. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah. Sama-sama bilang sama saya, sama seperti yang telah dikatakannya. Amin. Sejalan dengan Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11 saudara. Yang sudah di sana Yesaya 55 ayat 11 boleh bilang aku diberkati. 3. Ya, demikianlah firman-Ku. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan yang keluar dari mulutku. Sama-sama bilang sama saya, dari mulut Tuhan. Perhatikan, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan apa? Melaksanakan. Sama-sama bilang sama saya, melaksanakan. Sama-sama bilang sama saya, mengerjakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kata melaksanakan bahasa aslinya esyah. Ini sebuah kata kerja yang artinya melaksanakan dalam konteks keep doing it, terus melakukan. Sampai kapan? Sampai itu terjadi. Sama-sama bilang sama saya, sampai terjadi. Amin. Artinya begini saudara, ketika Tuhan berfirman dari kebangkitan kita bisa lihat saudara bahwa firman Tuhan itu pasti dinyatakan, pasti terjadi. Katakan amin. Jadi begini saudara, dalam kehidupan setiap kita, ketika saudara dan saya menjalani kehidupan, kadang-kadang ketika saudara berdoa misalnya, Tuhan aku mau sembuh, Tuhan tolong pulihkan aku. Melalui Roh Kudusnya Tuhan bicara dalam kehidupan saudara, melalui firman bicara tentang apa? Oleh bilur-bilurnya kamu pasti sembuh. Nah, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, dalam proses itu kita akan lihat kesembuhan. Kita bilang Tuhan sudah bicara melalui Roh Kudus mengingatkan firman, oleh bilur-bilurmu, oleh bilur-bilur Tuhan, aku pasti sembuh. Tetapi sudah 3 bulan ini Tuhan, kok aku nggak sembuh-sembuh. Sudah 6 bulan ini Tuhan, aku nggak sembuh-sembuh. Bagaimana ini Tuhan? Saya mau bilang saudara, percaya firman Tuhan pasti digenapi. Karena Tuhan akan terus bekerja. Firman Tuhan akan terus bekerja sampai kapan Pak Pendeta? Sampai akan digenapi. Tugas kita jadikan firman sebagai dasar iman kita. Katakan amin. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Makanya pastikan sekali lagi saudara, ayo. Kadang-kadang memang dalam proses itu saudara sudah terima firman bahwa apa? Kau akan dipulihkan, kau akan diberkati. Tapi dalam proses Tuhan kemana berkatnya Tuhan? Masih hadohnya kebocoran dada doi Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, firman Tuhan pasti digenapi. Itu yang sudah tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Kalau belum digenapi, belum waktunya Tuhan. Ada waktu Tuhan yang terbaik, dengan amin. Karena kalau saudara hadir beberapa sesi saya pernah bilang apa? Yang namanya sesuatu yang baik sekalipun, kalau Tuhan kasih di waktu yang tidak tepat, bisa bahaya untuk saudara dan saya. Makanya Tuhan set timing yang terbaik. Nah, tugas kita tetap percaya bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Kalau Tuhan sudah berfirman akan memberkati aku pasti diberkati. Kalau Tuhan sudah berfirman oleh bilur-bilurnya aku pasti sembuh, maka aku pasti sembuh. Kalau Tuhan sudah berfirman, aku sekali lagi tidak akan pernah meninggalkan engkau. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan. Imani itu pasti terjadi, karena itu pasti digenapi. Katakan amin. Memang kadang-kadang prosesnya nggak mudah. Kalau saudara hadir sesi kedua di tempat ini, saya pernah kasih kesaksian dalam perjalanan kehidupan saya sudah sebelum merantau ke Jakarta sudah dapat janji Tuhan. Firman Tuhan sudah bilang apa? Aku akan memberkati engkau, aku akan meratakan jalan-jalan di depanmu, aku menyediakan harta benda yang tersembunyi dan lain sebagainya. Tapi ketika saya merantau ke Jakarta, apa yang saya terima saudara? Apakah langsung semuanya? Tidak saudara. Aku akan meratakan jalan-jalan di depanmu. Rata apa itu Tuhan? Bergelombang Tuhan Yesus. Oh Tuhan, naik turun Tuhan. Aku menyediakan harta benda yang tersembunyi. Ya benar, benar-benar tersembunyi maksudnya. Penuh perjuangan sudah. Tapi akhirnya apa? Saya melihat semuanya satu persatu digenapi saudara. Makanya tugas kita tetap percaya. Tetap percaya kalau Tuhan sudah berfirman, tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti digenapi. Maka itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Tepuk tangan yang paling bahagia dulu Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, firman Tuhan pasti digenapi. Tepuk tangan yang paling bahagia sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yang ketika sudah masih bersiap-siap apa? Bicara tentang makna dari kebangkitan Tuhan. Yang ketiga adalah bicara tentang kebangkitan itu ditawarkan untuk semua orang. Sama-sama bilang sama saya, kebangkitan untuk semua orang. Coba kita lihat saudara ayat yang ke-10 sampai 12. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 kita akan baca perlahan saudara. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Amin. 3, ya.
Perempuan itu ialah apa? Maria dari Magdala, dan Yohana, Maria, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul itu siapa? Yes, murid-murid Tuhan Yesus. Jemaat Sentral Praksi ada di sini. Saya luar biasa. Dari Sunter, mantap. Upahnya besar di sana. Tetapi bagi mereka apa? Seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saya bilang, saudara, berita kebangkitan itu disampaikan ke semua orang, mulai dari para perempuan-perempuan yang pergi ke kubur Tuhan Yesus pagi-pagi, kemudian kepada rasul-rasul. Tapi yang menarik adalah apa? Para rasul yang ada dalam inner circle-nya Tuhan Yesus, bukan 70 murid, bukan 120 murid, tetapi 12 murid. Pas itu ada 11, karena yang satu sudah berkhianat. Artinya apa? Rasul-rasul ini orang-orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Mereka dengar tentang kebenaran firman Tuhan, mereka lihat Tuhan lakukan mujizat, tapi ketika Tuhan bangkit, mereka seperti tidak percaya, saudara. Dikatakan sana, saudara, dikatakan bahwa ayat 11, tetapi perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada bilang, saudara, ada banyak orang hari-hari ini, saudara, memang akhirnya seperti menolak kebangkitan Tuhan. Bahkan ada yang percaya dengan cerita-cerita yang dibuat oleh para ahli-ahli Taurat pada saat itu, saudara, dan juga para politikus Romawi, saudara, yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati, Yesus tidak dibangkitkan, mayatnya dicuri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kebangkitan gambaran kemenangan, saudara. Tapi akhirnya semuanya terbantahkan karena Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang pada saat itu, saudara. Tapi saya mengajak saudara untuk melihat begini, saudara. Kabar kebangkitan Tuhan itu disiarkan ke semua orang. Tapi yang sangat menentukan adalah bagaimana respon kita juga, saudara. Bagaimana respon kita, apa kita mau percaya atau tidak. Tapi saya percaya, saudara, dan saya akan tempat ini pasti percaya dengan kebangkitan Tuhan. Tapi jangan cuma sampai dipercaya saja, pastikan kita meresponinya dalam tindakan. Sama-sama bilang, sama saya meresponinya dalam tindakan. Sama seperti siapa? Petrus. Kita lihat ayat yang terakhir. Katakan apa? Sungguh pun demikian. Petrus bangun, lalu apa? Cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia apa? Menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain apa? Kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa yang mentranslate Perjanjian Baru itu orang Sunda, ya kan? Kain harusnya kain kapan? Maka nggak bisa ngomong F. Jadi kita bisa melihat bahwa yang translate Perjanjian Baru itu orang Sunda. Kumaha ieu? Karena ini saya coba selidiki Perjanjian Lama, kira-kira yang translate orang apa? Saya temukan orang Batak tadi. Ya. Hulunya di mana? Orang Batak meninggalkan jejak di Perjanjian Lama ketika zaman Nuh. Kemudian air bah. Kurang Batak apa itu? Air bah. Horas. Mulak mahita. Hodol. Hato. Batak Rai, Marcel Simongungsong. Sekarang ini saya mau bilang, saudara, Petrus merespon dengan benar. Dia bukan jadi orang-orang yang tidak percaya, tapi dia percaya dan dia merespon dengan cara yang benar. Saya bilang, saudara, dalam firman setiap kita, saya sangat percaya saudara semuanya mengimani Tuhan sudah bangkit. Tapi jangan cuma sampai pada percaya, responi kebangkitan Tuhan dengan tindakan. Dengan tindakan yang benar, sama seperti Petrus, bertindak dengan iman. Artinya apa? Bertindak bahwa apa? Kita sudah menerima kebangkitan, kita akan datang sama Tuhan, hidup dalam Tuhan, dan menggunakan kehidupan kita yang sudah menerima anugerah kebangkitan untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi, haleluya buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kebangkitan untuk semua orang.
Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan yang diberkati melambaikan tanganmu. Sekarang kita tepuk tangan saudara-saudara yang paling meriah buat Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan